kita akan membahas tentang satu lagi algoritma dari evolutionary, yaitu evolutionary programming. Jadi evolutionary programming ini diusulkan oleh Laurent Vogel di tahun 60 ketika sedang kerja di National Science Foundation. Di Vogel ini mempertimbangkan konsep intelligence berdasarkan pada penyesuaian perilaku dari suatu individu atau kumpulan individu sehingga bisa mencapai tujuan dari lingkungan yang tuntutan lingkungannya. Jadi pada penggunaan awalnya ini adalah menggunakan prediksi, di mana kunci utamanya adalah intelligent behavior, dan di sini pengujiannya untuk menggunakan evolusi yang tersimulasi pada mesin finite state untuk memprediksi non-standard time series ya, dengan kriteria tertentu. Jadi kalau pada evolutionary programming ini kita lihat spesifikasinya dari hal representasinya untuk menggunakan representasi berupa vektor bilangan real. Sebenarnya ini sama dengan di evolusi strategi, juga bilangan real, dan juga pada algoritma kinetika juga memungkinkan untuk ada representasi bilangan real. Tapi nanti ada perlakuan-perlakuan khusus. Jadi kalau pada evolutionary programming ini memang hanya khusus pada bentuk vektornya atau nilai representasi kromosom atau individunya adalah suatu bilangan real, kumpulan dari bilangan real. Jadi gen-gennya nanti adalah bilangan real. Sehingga ini memang cocok ketika variabel solusi dari permasalahan yang akan diselesaikan dengan menggunakan evolutionary programming ini, domainnya adalah domain bilangan real. Kemudian untuk proses-proses yang ada dalam evolutionary programming ini menggunakan beberapa operator. Misalnya pada operator seleksi parent, skema yang digunakan adalah menggunakan konsep deterministik, ya, mengacu pada algoritma kinetika pada representasi bilangan real. Proses seleksinya bisa deterministik dan deterministik. Sehingga pada algoritma evolusi programming ini menggunakan konsep deterministik. Kemudian, nah ini yang unik di dalam evolusi programming. Jadi kalau pada 3 algoritma sebelumnya, algoritma kinetika, algoritma kinetic programming, algoritma evolution strategy, itu memungkinkan terjadi rekombinasi. Saya tidak mengatakan selalu terjadi ya, karena nanti ada faktor probability crossover yang menentukan kepastian dari suatu proses rekombinasi. Namun pada evolusi programming ini dipastikan tidak terjadi proses rekombinasi karena memang di dalam evolusi programming tidak ada proses untuk merekombinasikan atau mengkombinasikan dua materi dari dua parent atau dua individu. Ya. Jadi pada algoritma evolusi programming ini memfokuskan pada terjadinya mutasi untuk
bangkitkan atau mengenerate individu atau yang nantinya menjadi alternatif-alternatif solusi lainnya. Jadi variasi-variasi alternatif solusi itu akan di-generate ya variasi-variasi lain dengan menggunakan operasi mutasi. Kemudian setelah mutasi tentunya akan dihasilkan kemungkinan besar akan dihasilkan individu baru atau yang sebagai alternatif solusi baru yang nantinya akan berkompetisi dengan current population ya untuk bisa survive di generasi berikutnya, sehingga di sini ada operasi survival selection atau seleksi survivors atau bisa kita katakan update generasi. Nah, skema yang digunakan di sini menggunakan konsep probabilistik ya di dalam penentuan siapa yang nanti bisa survive untuk bisa masuk dalam populasi di generasi berikutnya. Nah, sehingga dari sini kita bisa sampaikan bahwa dua karakteristik utama dari yang menjadi ciri khas dari evolusi programming ini adalah di representasinya, yaitu hanya berlaku untuk representasi berupa vektor bilangan real. Kemudian yang kedua, tidak ada rekomendasi. Dan yang ketiga, memfokuskan atau menggantungkan pada konsep mutasi, yaitu di sini menggunakan konsep self-adaptive mutation. Nah, kita lihat lebih lanjut bagaimana representasi kromosomnya. Tadi disampaikan merupakan vektor bernilai bilangan real. Nah, hampir sama dengan mirip dengan yang ada pada evolusi strategi, di mana pada evolusi strategi itu ada tiga bagian dalam dalam individunya, yaitu ada objek variabel, ada mutation step size, dan ada derajat rotasinya. Namun dalam evolusi programming hanya dua saja yang kita pakai karena memang tidak ada crossover di dalam evolusi programming. Sehingga di sini banyaknya objek variabel dan mutation step size ini akan menjadi isi dari komponen dari suatu individu. Nah, banyaknya variabel solusi atau objek variabel ini dalam permasalahan itu kita identifikasi dengan nilai n, kita simbolkan dengan n, sehingga nanti ketika ada n variabel solusi, maka nanti ukuran dari kromosom ini adalah 2 kali n ya. Jadi misalnya ada 3 variabel solusi, maka ukuran dari kromosom ini adalah 6, di mana 3 awal itu menyajikan nilai dari setiap variabel ketiga variabel tersebut, dan 3 yang berikutnya adalah merupakan mutation step size dari setiap variabel tersebut. Kemudian langkah berikutnya kita lihat ada proses seleksi parent. Nah, setiap parent akan menghasilkan satu anak karena memang tidak ada proses rekombinasi, sehingga untuk menghasilkan anak ini pertama mungkin akan dilakukan duplikasi secara utuh 100%, kemudian akan dilakukan mutasi dari hasil duplikasi itu. Sehingga dari sini karena tidak adanya proses rekombinasi, maka jika ada mu parent yang mempunyai peluang, maka nanti akan dihasilkan mu child juga. Artinya maka setiap individu akan dipilih dalam mutasi presentasi tanpa mempertimbangkan nilai fitnessnya. Jadi probability mutationnya itu tidak ada. Ya, yang ada nanti adalah pada penggunaan probability-nya di parent selection. Dari sini maka seleksi parentnya itu adalah sifatnya deterministik, tentu, yaitu pasti akan terjadi proses seleksi. Sehingga di sini berbeda dengan DGA, ya, jadi probabilistik
sifatnya adalah probabilistik untuk proses parent selection-nya, di mana kita ketahui bisa menggunakan roulette wheel, tournament, atau metode seleksi parent yang lain. Kemudian yang berikutnya proses rekombinasi. Ya, dalam evolutionary programming ini tidak ada proses rekombinasi, hanya ada proses mutasi, dan seleksi parent dilakukan deterministik, artinya setiap parent pasti akan menjadi parent. Jadi setiap parent akan menghasilkan tepat satu child melalui proses mutasi. Seperti hanya evolutionary strategies, di sini juga menggunakan uniform random ya untuk memilih parent dalam mating pool, yaitu probability uniform dari untuk objek I itu sama dengan 1 dibagi mu. Mu di sini adalah ukuran mating poolnya. Jadi kalau misalkan ukuran populasi itu adalah 100, kemudian ukuran mating poolnya itu adalah 80, maka nanti nilai probabilitasnya adalah 1 dibagi 80 ya. Jadi 1/80. Nah, ini yang nanti menjadi nilai batas ya, nilai untuk melihat apakah ya nanti akan terjadi akan dipilih menjadi parent atau tidak. Jadi dilakukan uniform random selection dengan masing-masingnya nanti I itu harusnya antara 1 sampai mu. Kemudian di proses mutasi ya, jadi mutasi inilah yang punya peran utama untuk menghasilkan kromosom baru. Ya, artinya langkah untuk menghasilkan atau menyerap variasi baru itu digantungkan sepenuhnya pada proses mutasi. Nah, lalu bagaimana proses mutasinya? Mutasinya dilakukan dengan melakukan perubahan nilai gen dengan menambahkan bilangan random yang dihasilkan berdasarkan distribusi normal. Jadi posisi semua angka itu akan sama. Jadi di sini bisa dikatakan proses mutasinya hampir sama dengan proses mutasi yang terjadi di evolutionary strategy. Kemudian self-adapt. Jadi di sini dilakukan self-adaptive mutation. Jadi kromosom X1 sampai Xn alpha atau 1 sigma 1 sampai sigma n ini dapat menghasilkan kromosom baru dengan mutasi adalah untuk sigma dan X yang dihasilkan dalam formula ini, di mana alfa ini biasanya suatu nilai konstan dan umumnya akan bernilai 0,2. Nah, jadi sini adalah proses pengubahan atau transformasi dalam bentuk gen untuk variabel objek ke I yaitu XI dan untuk step mutation size dari setiap gen ke I ya. Jadi untuk variabel ke I. Kemudian langkah terakhir adalah survivor selection. Ya, jadi individu yang ada ini akhirnya akan bertambah. Jadi ada sejumlah individu dalam generasi yang sekarang atau generasi dan mu offspring ya. Jadi nanti prosesnya adalah melalui pemilihan dari yang terbaik yang ada dari kumpulan individu yang saat ini dengan offspring yang dihasilkan untuk masuk ke generasi berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh dari penerapan evolutionary programming ya, dalam hal ini untuk
Ya, menentukan posisi node dari node B di dalam posisi HSDPE. Jadi permasalahannya itu adalah bagaimana menentukan node B HDP placement sehingga area cakupannya itu luas dan mempunyai high traffic demand, ya. Jadi kalau kita lihat nanti inisialisasi populasinya, kita akan menyeret sejumlah posisi untuk node B, yaitu ukurannya pada koordinat X dan Y secara random, ya, yang nanti akan dibagikan sejumlah pasangan X dan Y, yang artinya itu nanti ada sejumlah kemungkinan posisi dari node B. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa nanti kromosomnya itu terdiri dari gen yang berisi variabel objek yang membentuk baris posisi dari 39 node B. Artinya di sini nanti ada 39 variabel solusi, ya, karena kita mempunyai 39 node B. Dan ditambah dengan mutation step size dari 39 node tersebut, karena digunakan secara random. Nah, karena variabel solusinya adalah 39, maka ukuran populasinya berarti 2 kali 39, karena 1 bagian 39 gen awal itu menyatakan menyatakan nilai dari 39 node B tadi, kemudian 39 berikutnya adalah menyatakan mutation step size-nya. Jadi contoh di sini adalah X1, Y1, X2, Y2 sampai ada gen ke 78. Oh maaf. Jadi ini X dan Y, ya, karena X dan Y berarti 2 dikali 39 itu variabel solusinya. Ya, jadi karena ini X dan Y, ya, koordinatnya X dan Y berarti 2 variabel solusi untuk setiap node B, ya. Jadi 39 posisi node 39 node B. Jadi untuk variabel solusinya totalnya menjadi 39 kali 2. Berarti ada 78. Kemudian mutation steps-nya otomatis juga ada 78, sehingga ukuran kromosomnya atau panjang kromosomnya adalah 4 kali 39 atau sama dengan 156. Nah, ini representasi kromosomnya. Jadi X1, Y1, X2, Y2 sampai X39, Y39, kemudian sigma 1, sigma 2 sampai sigma 78. Ya, jadi bisa dilihat di sini gen 1 itu adalah posisi dari node B ke 1 untuk posisi koordinat X-nya, dan gen 2 itu adalah untuk posisi Y-nya, atau di sini X itu letak bujurnya dan Y itu adalah letak lintangnya. Kemudian setelah kita tentukan representasi, kita bisa mengidentifikasi representasi kromosomnya, maka berikutnya adalah menentukan fungsi fitness-nya. Jadi fitness value-nya ini bergantung pada 2 parameter, yaitu area yang tercover dan area traffic demand-nya. Sehingga dari sini maka fungsi fitness-nya adalah sama dengan jumlahan luas coverage areanya ditambah dengan traffic-nya. Jadi dari sini semakin tinggi, semakin besar, berarti ini nanti suatu individu berarti semakin baik. Nah, kursa mutasinya karena ini akan mengubah posisi X dan Y di dalam untuk node B. Ini akan bermutasi, jadi gen akan di-generate secara random, nilai random berdasarkan pada normal distribution, kemudian ini akan nilai ini yang akan mengubah koordinat dari node B-nya. Jadi berdasarkan planning yang ada, maka perlu 39 node dengan radius 1,28, kemudian
Kalau kita pakai 36 node, maka bisa mengcover area 1,34 kilo. Nah, ini skenario yang pertama, kita lihat hasil percobaannya. Ya, hubungan antara banyaknya generasi dengan fitness value-nya ya terlihat sebenarnya berbanding lurus ya. Banyak generasi maka fitnessnya juga akan tinggi. Kemudian ini analisa berkaitan dengan posisi ya. Ini adalah nilai fitnessnya untuk banyaknya generasi yang dihasilkan, yang digunakan ya. Jadi dilihat di sini fitnessnya akan berhenti pada generasi ke-500 ya, dengan fitness value-nya adalah 55.329. Nah, ini mapping dari weight cover area method dengan traffic areanya. Dari sini dilakukan uji akurasi. Nilai fitness dibagi dengan pemetaan materi close coverage dan traffic. Di sini didapatkan, artinya ketika dihasilkan dari sistem, kemudian kita lihat realnya, maka didapat perbandingan. Kalau yang dari sistem itu dari evaluasi programming dapat 55.329, sedangkan kalau dilihat pemetaan matrik close coverage dan trafficnya itu bisa mendapatkan 64. Artinya yang teroptimalisasi itu adalah 85,66%. Jadi masih ada sekitar 14% yang tidak sesuai atau masih melenceng dari pemetaan matrik close coverage dan trafficnya. Itu terkait dengan efficient programming. Dari sini kita bisa mengambil beberapa hal yang bisa didiskusikan. Ya, kita lihat perbandingan antara efficient programming, genetic algorithm, dan evaluasi strategi. Ya, jadi ada evaluasi programming itu tidak ada proses rekombinasi, sehingga di sini proses reproduksinya adalah aseksual, artinya diduplikasi atau diperoleh dari satu individu saja, bukan berasal dari kombinasi dua individu. Oke, kemudian kedua, kenapa dalam FMK tidak ada proses rekombinasi? Ya, karena di sini ketika kita lakukan proses rekombinasi, maka kemungkinan untuk perubahan nilainya akan kecil karena di sini menggunakan representasi bilangan real. Berbeda dengan ketika kita menggunakan representasi pohon dan sebagainya, itu mungkin sekali untuk dilakukan kombinasi dari dua materi gen parent. Dan kemudian jadi dari sini langkah dasar dari EP itu sebenarnya pertama ada 3 ya, yaitu generate initial population, kemudian menghasilkan populasi baru melalui proses mutasi, kemudian yang 3 adalah melakukan upgrade generasi. Jadi itu 3 proses dasar utama dalam evolutionary